terkait dengan praktek pengambilan ijazah. Dalam kesempatan ini bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Jadi begini Pak Hadi, selama Bapak menjabat menjadi kepala SD Negeri 21, adakah satu masalah yang Bapak hadapi sebagai pimpinan, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam pengurusannya? Jika ada, yang mohon Bapak sharing. Terima kasih. Dua tindakan atau dua keputusan yang harus diambil oleh seorang pimpinan, walaupun dalam hal ini keputusan itu ada hal-hal yang ada pihak lain yang tidak menyenangkan, tapi intinya adalah yang namanya dilema itu adalah dua hal yang berbeda, tetapi dalam mengambil satu keputusan hendaknya harus berhati-hati, harus mempertimbangkan dari segi moral, dari segi lisan, sehingga tidak menghasilkan dampak yang luar biasa. Kalau dilema etika ini istilahnya ada dua hal yang saling memperkuat masing-masing ya. Keduanya memiliki kebenaran yang sama-sama tergantung dari sudut pandang masing-masing. Nah, kemudian dalam rujukan moral ya, rujukan moral ini tentu kita dalam mengambil satu keputusan harus mempertimbangkan dari segi-segi ya keemosionalan, gitu. Harus mempertimbangkan dari segi kemanusiaan, itu harus dipertimbangkan. Nah, walaupun dalam rujukan moral ini dua hal yang bertentangan antara yang rujukan yang benar dan rujukan yang salah. Nah, tetapi keputusan seorang pemimpin hendaklah betul-betul mempertimbangkan walaupun dia salah. Nah, satu contoh misalnya di SD nomor 21. Dalam rapat kepala sekolah dan dewan guru kita menetapkan bahwa jam masuk awal itu adalah jam 7, misalnya jam 7 kan. Tujuannya adalah untuk melatih kedisiplinan atau kehadiran anak-anak biar dia kompak. Tetapi kepala sekolah selaku pemimpin atau guru harus juga mempertimbangkan tidak semua siswa bisa jam 7. Nah, kendalanya di sini kan geografis, ada yang 2 kilo, 3 kilo, 4, bahkan ada 4 kilo jarak rumah siswa dengan sekolah. Inilah yang perlu dalam mengambil kebijakan ke depan itu harus pro aturan-aturan yang kita telah sepakati. Yang kedua, pro dengan anak-anak yang datang terlambat. Nah, kemudian untuk mengantisipasi atau mengambil keputusan tersebut bisa aja begini ya. Yang pertama, oke, kita jam 7 kita jalankan ya. Nah, kemudian dalam jam 7 itu sambil kita menunggu anak-anak yang terlambat, misalnya kita berikan kegiatan SMK, senamkah, ini terus kontinuitas kita lakukan. Yang tujuan utamanya itu adalah menghadirkan siswa tepat jam 7. Kan dia merasa malu kalau tiap hari dia harus terlambat, besoknya lagi terlambat, kan dia memiliki rasa malu. Dengan rasa malu kemudian dia timbul rasa jengah untuk bisa hadir lebih pagi. Memang dalam mengambil keputusan banyak faktor ini juga. Yang pertama, selaku pemimpin harus juga membuat indikator-indikator. Kemudian indikator yang baik, kemudian indikator yang salah. Nah, kalau persentase indikator yang baik itu lebih banyak, maka kita harus mengambil keputusan tanah dengan minimalisir keputusan yang salah. Artinya setiap keputusan yang Bapak ambil itu tetap kita melihat dari sudut pandang anak guru tapi juga siswa. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan sebuah keputusan? Langkah-langkahnya itu ya, kalau misalnya masalah itu tidak bisa kita putuskan dengan kemampuan diri sendiri selaku manajerial, kita bisa minta pertimbangan pada teman-teman guru dalam mengambil setiap tindakan. Karena tindakan yang kita ambil selaku pimpinan unit itu adalah
berdampak luas itu kepada anak masyarakat. Inilah guru-guru sebagai tim ikut berpartisipasi di dalam menyaring atau memfilter apa yang diputuskan oleh kepala sekolah. Artinya di sini prosedur setiap keputusan yang Bapak ambil itu selalu mengutamakan koordinasi. Ya. Kemudian selama ini apa yang menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang paling efektif dalam mengambil keputusan dilema etika itu adalah hendaklah kedua kasus, kedua permasalahan yang muncul tidak saling tumpang tindih karena masing-masing memiliki nilai kebenaran, walaupun nilai kebenaran itu berbeda-beda menurut pandangan. Misalnya kita dengan mempertimbangkan satu norma atau peraturan-peraturan yang ada, di lain sisi kita juga harus memiliki perasaan terhadap orang lain yang memiliki kebenaran itu apa yang mendasar mereka berbuat seperti itu. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Artinya selain aturan yang Bapak jadikan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan, rasa empati juga ada di dalamnya. Ya, sebagai manusia ya harus. Kemudian adakah penjadwalan khusus dalam Bapak mengambil sebuah keputusan ketika ada suatu masalah atau kasus? Nah, ini tergantung dari kalau masalahnya sifatnya insiden, kita datang seorang secara insiden aja, atau dari diskusi antara satu guru dengan guru yang lain saja. Artinya tergantung dari hujan. Ya, dan tidak hanya masalah. Menurut Bapak, adakah faktor-faktor yang mempermudah Bapak atau seseorang yang dapat membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, namanya sebuah instansi dengan berbagai latar belakang pendidikan, dengan latar belakang kemampuan, tentu ide-ide dari teman-teman guru itu banyak yang mempercepat proses dalam mengambil keputusan. Semakin banyak saran, di sana semakin kita bisa mengambil keputusan yang terbaik. Ya. Dari semua yang Bapak telah sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengambilan Bapak mengambil sebuah keputusan? Dalam dilema etika dan rujukan moral, di sini seorang pemimpin harus hati-hati mencermati dua permasalahan tersebut. Nah, walaupun keputusan yang dia ambil harus juga mempertimbangkan dari sisi baik dan sisi buruknya. Yang jelas setiap keputusan jangan sampai berdampak luas. Artinya setiap keputusan yang kita ambil pasti ada hal yang positif, ada hal yang negatif. Namun kita berusaha meminimalisir hal yang negatif. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga kedepannya saya juga bisa melakukan hal-hal seperti yang sudah Bapak lakukan terkait dengan pengambilan keputusan. Oke, demikian Bapak wawancara siang hari ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Swastiastu Bapak. Selamat pagi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk membantu saya dalam rangka mengerjakan tugas wawancara terkait praktek pengambilan keputusan. Nah, dalam kesempatan ini bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk Pak Gede? Ya, silakan Ibu. Jadi begini Pak, selama Bapak menjabat menjadi Kepala SD Negeri 4 Sakti, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pimpinan, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, mohon Bapak sharing untuk menceritakan kepada saya. Nah, Ibu, sebelum lanjut, perkenalkan nama Tiang Gede Komunis. Kaitan dengan pertanyaan Ibu, apakah ada masalah? Sudah barang tentu SD yang kami pimpin sejauh ini 4 Sakti banyak permasalahan yang terjadi di dalam proses pembelajaran. Salah satunya
yang di sini yang mau sampaikan adalah permasalahan kenaikan kelas. Kalau boleh tahu bagaimana permasalahannya Bapak? Nah, seperti ini. Ada salah satu peserta didik yang disampaikan oleh wali kelas itu mengalami perbedaan saat penilaian akademik dan fakta. Penilaian akademiknya itu sangat tidak memenuhi standar. Di mana tidak memenuhi standar karena di dalam kurikulum yang kami terapkan ada istilahnya KM, kriteria tuntasan minimal, di mana anak tersebut tidak sama sekali memenuhi kriteria tuntasan minimal. Padahal secara fakta anak tersebut bisa mengikuti pelajaran seperti anak yang lain. Oh, dengan kata lain, ketika dilakukan tes, anak tersebut nilainya di bawah KKM, namun pada saat proses, anak itu aktif dalam proses pembelajaran. Demikian Bapak. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mohon maaf sebelumnya Bapak, kalau dilema etika itu berkaitan dengan satu sisi benar, di lain sisi juga benar. Kalau bujukan moral, di satu sisi benar, di lain sisi salah. Kalau berdasarkan pemaparan Ibu, Ibu ada dua ya? Iya, ada dua Bapak. Kalau lebih tepatnya kepada bujukan moral. Bujukan moral. Ya. Nah, kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Seperti ini Bu, meskipun saya di sini sebagai kepala SD Negeri 4 Sakti, tetapi setiap keputusan yang bersifat urgent atau bersifat untuk kepentingan orang banyak dan untuk pendidikan, kami selalu mengutamakan diskusi atau mencari jalan keluar untuk mengambil suatu keputusan, karena bagaimanapun yang menjalankan keputusan itu adalah kita semua rekan-rekan guru dan juga tiang. Artinya dengan kata lain, setiap keputusan yang Bapak ambil yang menyangkut bersama itu selalu mengutamakan koordinasi. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif atau sangat membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus bujukan moral? Hal-hal yang saya anggap efektif adalah apabila keputusan tersebut bersifat urgent, kami selalu melakukan diskusi secara langsung. Misalnya permasalahan dihadapi, apa permasalahan, karena permasalahan itu datang tidak yang kita inginkan atau tidak pada waktu yang tepat. Karena permasalahan itu selalu datang itu di saat situasi dan kapanpun. Maka dari itu kami di saat ada permasalahan selalu melakukan diskusi apabila ada waktu untuk melakukan diskusi dan mengambil keputusan kalau memang secara cepat harus diambil secara cepat. Artinya tidak ada penjadwalan khusus dalam penyelesaian satu masalah. Ini tergantung dari urgensi dalam pengambilan keputusan. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus bujukan moral? Ya, hampir kalau di SD 4 Sakti kerjasamanya sangat baik. Hampir setiap keputusan diambil kaitan dengan bujukan moral, kami selalu mempertimbangkan berbagai masukan dari pihak guru. Dan juga mungkin kalau memang permasalahan itu bersifat sangat kompleks, kami mengikutkan tokoh masyarakat dan juga kepolisian. Karena di sini kami mengedepankan koordinasi sehingga apa yang kami ambil, keputusan yang kami ambil bisa dijalankan oleh seluruh warga sekolah, baik guru dan kami komite, sehingga di dalam menjalankan kami satu kata dan bisa sukses melakukan apa yang menjadi keputusan kami.
Ya, betul sekali Bapak. Di sini mungkin yang sangat membantu kita dalam mengambil keputusan itu adalah koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga keputusan yang kita ambil itu akan apa namanya, ada suatu Efektif, ya lebih efektif dan satu pandangan. Kemudian dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan rujukan moral? Setiap pengambil keputusan selalu ada sisi positif dan negatif. Tapi bagaimana keputusan itu harus diambil untuk menjalankan suatu organisasi. Karena kalau salah pengambil keputusan berarti kita di dalam menjalankan organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Nah, begitupun masukan yang diberikan oleh rekan-rekan guru semuanya ditampung, tapi tetap keputusannya berdasarkan koridor atau berdasarkan kode etik yang ada. Oke, bagus sekali Bapak. Artinya setiap keputusan itu pasti ada sisi positif, ada sisi negatif, tapi kita berusaha meminimalisir sisi negatifnya dengan tetap mengacu kepada aturan atau etika yang berlaku. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Semoga saya juga bisa seperti Bapak, bisa mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi nanti di sekolah. Terima kasih Bapak, silakan bertugas kembali. Ya, terima kasih Bu. Om Santi.